Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Mega Sahlanur. Aku peserta TMBB dari SMP Negeri 4 Cipongkor. Pada kesempatan kali ini, aku bakal merekap kembali buku yang aku baca yang berjudul Saat Duka Mencapa. Bukunya seperti ini, semoga kalian bisa membacanya karena menurut saya buku ini menarik untuk dibaca. Buku ini ditulis oleh Elis Lisnawati dan diterbitkan oleh anggota IKAPI pada 1 Mei tahun 2020. Buku ini menceritakan datangnya virus yang menyebabkan nyawa-nyawa melayang. Virus ini bernama COVID-19. Virus ini sangatlah berbeda dari virus yang lain karena virus ini menyerang pada saluran pernapasan manusia. Virus ini bernama COVID-19 yang diambil dari kata coronavirus disease yang ditemukan pada akhir tahun 2019 di Cina. Virus ini mempunyai gejala ringan jika virus ini terkena pada manusia, yaitu seperti demam dan batuk. Awal gempar tahun ini adanya berita di Cina yang datangnya seorang pengacara yang membawakan berita rumah sakit penuh oleh pasien yang terkena virus. Virus ini pun diteliti dan virus ini pun diberi nama COVID-19 karena datangnya pada akhir tahun 2019. Tak lama kemudian COVID ini pun kembali mencar ke dunia-dunia lain. Maksudnya ke negara-negara lain seperti negara Malaysia, Singapura, Indonesia, dan sebagainya. Kembali ke Indonesia, pada awal tahun 2020, pada saat dimana murid dan siswa sedang mempersiapkan ujian untuk kenaikan kelas, dan di situ terjadilah berita yang tidak menyenangkan, yaitu pemerintah melarang siswi bersekolah seperti biasanya, dan pembelajaran pun diubah menjadi daring dalam internet jaringan. Mungkin dampak positifnya para siswa bisa selalu di rumah berkumpul dengan keluarga, tapi dampak negatifnya kita selalu terhalang pembelajarannya oleh sinyal dan bisa tertinggal oleh mata pelajaran. Tidak hanya sekolah, tapi pekerjaan kantoran, pekerjaan di luar rumah pun dihentikan. Dan selanjutnya pemerintah mengadakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, di mana kegiatan di luar rumah itu ditiadakan agar merendahkan kematian COVID-19. Penularan COVID-19 ini terjadi pada konteks fisik jika kita berbicara, saling berhadapan dan tidak memakai masker, maka penyebaran COVID-19 itu terjadi sangat mudah. Maka pemerintah menyarankan semua orang jika keluar rumah harus memakai masker. Seperti di buku ini ada seorang wanita yang sedang memakai masker dengan raut wajah yang sangat sedih karena pada tahun-tahun COVID-19 itu kita akan mengalami kesedihan yang terutama kepada saya pribadi, sulit bertemu dengan teman, sulit berkegiatan di luar, dan sebagainya. Mungkin pada tahun 2019 sampai tahun 2021 adalah dimana cerita setiap negara mempunyai cerita yang sangat unik. Tidak hanya PSBB yang dilakukan pemerintah untuk mencegah COVID-19, tapi kita juga diarahkan untuk divaksinasi agar penularan COVID-19 pun tercegah dan merendahkan kematian di negara dan di dunia. Hikmah dari buku ini adalah
kebersamaan tidak selalu harus bersama. Kebersamaan tidak harus selalu menghabiskan waktu, tapi kebersamaan juga berarti sebagai kita bebas melakukan kegiatan, kita bebas melangkah kemanapun tanpa ada cegahan dan larangan. Karena adanya COVID-19, kita terhalang kegiatannya di luar rumah, terhalang bekerja, dan ekonomi keluarga pun semakin merendah. Walaupun pemerintah memberikan fasilitas dan memberikan kemudahan agar bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, beribadah dari rumah, namun semua solusi itu tidak semuanya baik dan bisa terlancarkan karena mempunyai kesulitan tersendiri. Mungkin cerita di tahun 2019 ini sangatlah mempunyai empati yang sangat tinggi, karena dimana para warga sebagian kehilangan bagian dari keluarganya karena terjangkit COVID-19. Jika kalian terjangkit COVID-19, maka langkah pertama adalah kalian berisolasi mandiri, yaitu menjauhi kerumunan, menjauhi orang-orang terdekat, hanya sendiri di ruang yang sudah disediakan. Jangan sampai hal-hal tersebut terjadi pada kita. Mungkin itu rekap dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih belajar dan masih canggung dalam kamera. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.